perlu dibuka. Nah, ini suaranya kita buka. Assalamualaikum. Kalian tenang dulu, tenang dulu. Menengok. Siap-siap kita berdoa. Duduk sila atau duduk ya. Membaca mati. Bersama-sama ya. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu billahi Islami walaupun ada yang makan ya belum sarapan. Belum makan. Matematika. Ya, matematika. Terus sebelum informasikan kembali. Kalian sudah di hari Senin kalian sudah menerima pertanyaan pemantik dari wali kelas masing-masing. Kemarin diminta mengukur tinggi monumen ya. Piye kuwi carane ya. Nah, itu. Hari ini setelah pertanyaan pemantik, hari ini akan disampaikan penguatan materi. Nah, penguatan materi matematika. Ini hari apa? Kamis. Nanti hari Seninnya materinya akan diulang kembali. Nah, jadi satu materi yang akan disampaikan itu ada 3 prosesnya. Yang pertama, penyampaian pertanyaan pemantik dulu. Kalian diminta menjawab sebisanya. Dari mana saja, boleh cari di internet, boleh tanya mama papa, tanya guru les, bebas. Kemudian yang kedua, dijelaskan penguatan materi lewat Zoom paralel. Nanti hari Senin materinya diulangi lagi oleh wali kelas. Jadi 3 kali ya. Nah, gitu. Terus hari ini ada kegiatan evaluasi PAI. Surat Al-Falaq. Sudah pada mengerjakan? Yang sudah angkat jempolnya? Jempol tangan ya. Banyak. Oke, sip. Yang belum nanti dipelajari dulu materi PAI. Kemarin sudah di-share ya materinya PAI tentang surat Al-Falaq, dipelajari dulu. Setelah itu baru mengerjakan. Gitu? Oke ya. Oke, silakan sekarang kalian siap-siap belajar bersama Bu Anis yang sudah siap di studio. Ya. Monggo Bu Anis. Sudah terdengar?
Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Tia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 4. Di pagi hari ini kita akan mengadakan penguatan materi matematika seperti yang kalian lihat kemarin di videonya. Nah, sebelum Bu Anis masuk ke penguatan materi, Bu Anis ingin bertanya ke salah satu siswa saja. Siapa yang bisa menceritakan isi video kemarin? Ya, siapa? Siapa yang bisa menceritakan isi video kemarin itu tentang apa dan bagaimana? Yang mau menjawab bisa raise hand. Siapa ya? Siapa yang raise hand? Siapa? Sasti 4.4. Oke, Mbak Sasti, coba ceritakan. Kemarin itu videonya bercerita tentang apa? Belum tahu, Bu. Belum lihat. Oh, belum lihat. Coba yang lainnya. Nanti dilihat ya Mbak Sasti ya. Siapa yang Zaki 4.1. Coba Mas Zaki. Loh. Enggak. Sulapan ini Mas Zaki. Mas Zaki coba ceritakan kemarin videonya tentang apa? Belum lihat, Bu. Kok belum lihat semua? Ya nanti dilihat ya. Oh ngumpet lagi, baiklah. Dingin ya? Ngumpet lagi. Deswita Almaraisya. Coba Mbak Deswita, ini sudah lihat videonya belum? Belum. Belum. Kalau video yang lalu sudah lihat belum? Coba yang mau jawab yang lain siapa? Mbak Deswita dilihat dulu ya videonya ya. Siapa? Belva? Oke ya Mbak Belva. Ya kaget ya. Suaranya kekencengan. Biar tuh. Mbak Belva bisa bercerita? Kemarin videonya tentang apa? Allah bisa. Mas Al pergi ke Magetan ke rumah nenek bersama keluarga. Lalu mobilnya mogok di Karanganyar dan mampir ke Monumen Pancasila sambil nunggu mobilnya diperbaiki. Sudah. Oke sih, pinter banget. Ya sudah lihat, sudah bisa menceritakan kembali kemarin isi dari video yang kemarin. Jadi kemarin itu videonya bercerita tentang apa Mas Al? Mau pergi ke Magetan di rumah neneknya. Lalu tiba-tiba mobilnya mogok. Nah mobilnya mogok kebetulan mogok di Karanganyar. Sambil mobilnya diperbaiki, Mas Al dan keluarganya menikmati suasana di sekitar Karanganyar. Mereka berkunjung ke Taman Pancasila, berhenti di sana. Lah Mas Al sangat takjub karena melihat monumen itu sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian sudah menaksir? Nah, Mas Al ini kan menaksir kira-kira tinggi monumennya berapa ya? Nah, kemarin di
komen YouTube-nya itu ada yang menjawab 4 meter, ada yang menjawab 9 meter. Ada yang punya jawaban yang lain? 2 anak saja. Siapa? Muhammad Arthur. Ya, hilang. Ya, ya. Berapa Mas? Udah. Tingginya kira-kira 4 kali tingginya patung Bung Karno. 6 meter. 6 meter. Udah ketemu 3 jawaban berarti ya. 4 meter, 9 meter, 6 meter. Sip, bagus. Arthur, yang lainnya satu lagi. Coba. Siapa yang mau jawab? Siapa? Ervin? Ya. Ya, ini Mas, kalau kemarin Mas Al, ini Mas R. Ya. Mas R? 10 meter. 10 meter? Iya, sip. Nah, kenapa Bu Anis? Hebat Mas Ervito. Jadi kemarin itu kalian sudah membantu Mas Al menaksir tinggi monumen yang ada di sana. Ada yang menjawab 4 meter, 6 meter, 9 meter, dan 10 meter. Semua jawaban benar, karena kita baru menaksir. Beda kalau kita sudah mengukur. Nah, kalau kita ingin mengukur monumen, itu kira-kira alatnya pakai apa ya? Apakah pakai penggaris bisa? Enggak bisa. Kalau pakai meteran kain bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ada alat khusus, biasanya meteran panjang yang digunakan untuk mengukur jalan, itu digunakan untuk mengukur monumen. Nah, tugas kita adalah menaksirnya. Ada 4 meter, 9 meter, 4 meter, 6 meter, 9 meter, 10 meter. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar tentang penaksiran dan pembulatan. Coba kalian buka buku paketnya buka buku paket matematika yang bab 3. Sambil disiapkan buku tulisnya. Nah, Bu Anis ingin tanya, kalian sudah membuka bab 3 semuanya? Sudah? Kalau sudah, jempolnya? Sudah? Oke. Kalian buka di bagian C, pembulatan dan penaksiran. Ada yang mau memberitahu halaman berapa? Siapa tahu temannya kesulitan? Oh, Fahrania, Mbak Fahrania, Nayaka. Bisa memberitahukan halaman berapa, Nak? Fahrania, Nayaka. Fahrania, ya itu Fahra. Pakai FACH. Nah itu. Oke, Mbak Fahrania, halaman berapa yang pembulatan dan penaksiran? Halaman 54. Iya, terima kasih. Ini panggilannya siapa? Mbak Fahra apa Mbak Naya? Nayaka. Oh, Mbak Nayaka. Terima kasih Mbak Nayaka, halaman 54. Oke, sekarang coba teman-temannya Mbak Nayaka tadi dibuka. Halaman 54 dari buku paket matematika. Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Anis akan masuk ke materinya. Siap ya?
Ya. Udah? Ya. Volume suara saya kebesaran ya, Nak ya? Bisa? Oke. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembulatan. Di materi hari ini ada 2 materi, yaitu pembulatan dan penaksiran. Pembulatan itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, satuan. Bagian yang kedua, puluhan. Bagian yang ketiga, ratusan. Oke, bagian yang keempat, ribuan. Nah, kenapa dibagi menjadi 4? Jadi di pembulatan itu ada 4 bagian. Pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat, dan yang terakhir pembulatan ke ribuan terdekat. Buat contohkan yang pertama. Kalian lihat di halaman 54, 55, 56. Di halaman 56. Fokus di Zoom dulu nggih. Nanti mencatatnya nanti ada kesempatan. Kalian lihat dulu di halaman 56 saja. Diperhatikan. Nah, di halaman 56 itu ada beberapa contoh pembulatan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Ini contohkan untuk yang satuan dulu. Kita contoh, misalnya ada bilangan 2,3. Jika ada bilangan 2,3, kalian perhatikan karena satuan, pembulatan kesatuan terdekat. Perhatikan angka di belakang koma. Ada angka 3. Angka 3 sama angka 5 lebih besar siapa? Ada yang bisa menunjukkan? Ya, 5, benar. Jadi 2,3. 3 lebih kecil dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka 3-nya hilang menjadi 2. 3-nya hilang. Ini contohkan yang kedua. 14,7. Perhatikan satu angka di belakang koma. Ada angka 7. 7 lebih besar daripada 5. Maka dibulatkan ke atas. Menjadi 14 tambah 1 sama dengan 15. Jadi 7 dibulatkan menjadi 115. Nah, selanjutnya kepuluhan terdekat. Ini contohkan. Jika kita ingin membulatkan bilangan kepuluhan terdekat, yang dilihat adalah satuan di belakang. Contoh ada 32. 2 lebih kecil dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. 2 berubah menjadi 0. 30. Jadi 32 dibulatkan menjadi 30 karena 2-nya kurang dari 5. Selanjutnya 58. Perhatikan angka 8. 8 lebih besar dari 5. Maka berapa hasilnya? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Kalau 8 lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, berubah menjadi berapa 58?
Siapa yang mau menjawab? Bisa raise hand? Tunjuk tangan. Ya, Gina. Gina apa Revana juga? Revana, ya. Hai Revana. Ini mana? Vanis nggak kelihatan. Saya cuma mau nanya, Bu, ini tugasnya dikumpul nggak, Bu? Gimana? Itu tugasnya dikumpul nggak, kata Reva? Apa? Guys. Oh, yang hari ini yang penting fokus dulu saja ke Zoom-nya. Oke, iya Bu. Ya. Oke. Oke. Revana jawab juga nggak apa-apa kok. Oh, ya. Yang lainnya mungkin? Aku aja, Reva aja. Oke. Ini dimatiin kameranya karena katanya dia malu. Malu kucing. Oh, ya. Oke. Yang penting nggak malu-maluin ya. Ya. Oke. Yang lainnya mungkin mau menjawab. Kalau 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Menjadi berapa? 58? Ada yang mau menjawab? Ya. Fadil 4C. Coba berapa Mas Fadil? 50. 50, oke. Tangkap dulu jawabannya. Ada yang mau menjawab yang lain? Sip, Mas Fadil sudah berani menjawab. Aneira. Apa Mbak Aneira? Unmute dulu Mbak Aneira. Ya. Berapa Mbak Naira? 58 dibulatkan ke atas menjadi biar kelihatan. Kelihatan nggak? Berapa? 50. 50. Oke. Gina mau menjawab? Oke, Mbak Gina, silahkan. Bu Anis muncul lagi. Ting. Mbak Gina berapa? 60. 60 ya, pintar sekali. Oke, Mbak Anaira dan Mas Fadil tadi juga sudah benar, sudah mencoba. Nah, 58 kita bulatkan ke atas menjadi 60. Karena 5-nya ditambah 1, ini dibulatkan ke atas. Sama seperti yang ini tadi. Kalau 3 kurang dari 5, hilang 3-nya. Kalau ini 2 kurang dari 5, 2-nya berubah menjadi 0, jadi 30. Lalu 58, 8 lebih besar dari 5. Maka hasilnya menjadi 60. 58 membulatkan di atasnya 50 berapa? 60. Selanjutnya ratusan. Kita contohkan ya, untuk ratusan. Jika ratusan dibulatkan ke atas, itu yang dilihat angka puluhannya. Angka puluhannya. Kita contohkan, 230, jika kita bulatkan, kita lihat angka 30-nya. 30 lebih besar dari angka 50. Lebih kecil, maaf. 30 lebih kecil dari angka 50. Berarti dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ada yang bisa menjawab? Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, siapa? Sabita. Di unmute. Ya, coba Mbak Sabita. 230. 30 kurang dari 50. Ke atas atau ke bawah pembulatannya? Mbak Sabita. Iya, bukan Sabita Bakery loh ya.
Mbak Sabita. Hai, coba dijawab. Apa? Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah, pinter. Kalau dibulatkan ke bawah berubah menjadi berapa? Berapa suaranya? Tidak sekencang Bu Anis. 200. Hebat, pinter ya. 200. Sip. Yang lainnya sudah paham ya? 30 kurang dari 50. Maka berubah menjadi 200, hilang. Menjadi 0. Dibulatkan ke bawah. Sekarang kita contohkan lagi. 500 lagi. 675. Lihat puluhannya, 75. Lebih besar dari angka 50. Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Siapa yang mau menjawab? Ya, siapa ini? Dipo Ahmad. Oke, Mas Dipo. 75 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, pinter. Menjadi berapa, Mas Dipo? 700. 700, hebat sekali. Benar, 700. Oke, sekarang kita masuk ke pembulatan keribuan terdekat. Kita contohkan. Kelihatan nggak ya, Pak? Akhirnya 2343. Sambil menunggu di Zoom ya. Bu Anis deg-degan 2343. Perhatikan angka 343. 343 dengan 500 besar siapa? Siapa? Arthur? Mau menjawab? Oke, paling semangat itu tadi. Arthur, oke. Iya, berapa Mas Arthur? Lebih besar siapa? Ayo. Iya. Kecil 500. 500, besar 500 berarti dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ke bawah, ya. Ke bawah menjadi berapa? 2000. 2000. Oke, terima kasih sekali ya buat yang membisiki Mas Arthur. Tetap semangat ya, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang kedua kita contohkan. 9.800. Nah, ini ke bawah sekali nih. Perhatikan angka 800. 800 lebih besar daripada 500. Menjadi berapakah? Ada yang bisa menjawab? Faiz Zain 4.3. Berapa Mas Faiz? 9.800 menjadi ke atas apa ke bawah? Bawah. 800 sama Bawah. 800 sama 500 lebih besar siapa? 800. 800. Kalau lebih besar dibulatkannya ke atas atau ke bawah? Atas. Atas. Kalau ke atas dibulatkan menjadi berapa? 900. 900. Oke, sip. Coba yang lainnya. Terima kasih Mas Faiz sudah berani mencoba. Siapa lagi yang mau menjawab? 9.800 kalau dibulatkan ke atas menjadi berapa? Rifat. Oke, Rifat.
Berapa Rifat? 1000. 1000. Oke. Yakin 1000? Perhatikan lagi soalnya 9.800 dibulatkan ke atas menjadi 10.000. 10.000. Ya, pintar sekali. 10.000. Nah, sekarang kita simpulkan. Kalau satuan itu dilihat. Kalau dia kurang dari 0,5, maka ke bawah. Kalau lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, tadi bagaimana? Angka yang depan ditambah 1. Paham ya? Angka yang belakang kalau dibulatkan ke bawah, hilang. Tinggal yang depan saja. Oke, yang kedua. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Seperti ini. Kalau 2 kurang dari 5, maka menjadi 0. Kemudian jika lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang depan ditambah 1 menjadi 60. Lanjut ke ratusan. Melihatnya kurang dari 50 atau lebih dari 50. Kalau kurang dari 50, maka ke bawah. Kalau lebih dari 50, maka ke atas. Dilihat, 30 kurang dari 50, maka ke bawah menjadi 200, menjadi 0. 75 lebih besar dari 50, maka yang angka depan ditambah 1 menjadi 700. Oke, selanjutnya ribuan. Ribuan dilihatnya kurang dari 500 atau lebih dari 500. Ya, sambil ditunggu ya. Kurang dari 500 berarti dibulatkan ke bawah. Perhatikan angka 343 dibulatkan ke bawah menjadi 2000. Lalu 9.800. 800 lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas. Angka 9 ditambah 1 menjadi 10.000. Sampai di sini, oke ya. Nanti kalian di rumah bisa latihan mengerjakan langsung di buku paket saja, halaman 56. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke penaksiran. Ini tidak perlu dicatat, untuk catatannya nanti akan ada rangkumannya dari Bu Anis, ya. Nanti akan dapat rangkumannya. Nanti kalian latihan saja di rumah. Di halaman 56 itu ada soal-soal, bisa kalian gunakan untuk latihan. Sambil mereview, mengecek pemahaman kalian. Hari ini kita belajar pembulatan penaksiran sambil latihan. Oke? Selanjutnya untuk penaksiran. Untuk penaksiran itu ada 2 cara.
Nah, penaksiran, kita contohkan yang pertama. Penaksiran penjumlahan. Oke, perhatikan ya. Penaksiran penjumlahan. Kita contohkan. 23 ditambah 46. Angkanya puluhan atau ratusan? Ada yang bisa menjawab? Angkanya puluhan atau ratusan? Ya, Fadila Ataya. Coba. Bentar ya. Fadila Ataya kalau tidak salah. Oh enggak, ada. Banyak, coba. Karena tiba-tiba. Ya, coba yang lain saja. Atau dicek yang raise hand saja, Pak. Oh, coba Fadil Mulia. Mas Fadil, ini puluhan atau ratusan? Puluhan. Puluhan, berarti dibulatkan ke puluhan terdekat. Kalau dilihat, kalau dibulatkan ke, ditaksir ya, maaf. Penaksiran itu nanti sama seperti yang tadi pembulatan, berarti karena ini penaksiran ke puluhan terdekat, kalian perhatikan lagi. 23, yang ketiga ya, 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari angka 5? Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Berarti kalau lebih kecil, dibulatkan menjadi 20. Ditambah 46, 6-nya lebih kecil atau lebih besar dari angka 5? Lebih besar. Besar, berarti dibulatkan ke atas menjadi berapa? 50. 50, pintar. Ya, terima kasih Mas Fadil. Hasilnya adalah 70, sip, hebat. Ya, ini contoh untuk penaksiran penjumlahan. Jadi, penaksiran penjumlahan, kalian mengingat kembali materi pembulatan. Jadi dilihatnya gini, tidak dibulatkan ke atas semua atau ke bawah semua, tapi tergantung angkanya, nilainya. Kita contohkan lagi. 125 ditambah 260. Imram, coba bisa dibantu menjawab? 25 sama 5, ingat ini ratusan atau puluhan? Ya Mas Imram, ratusan apa puluhan? Di-unmute dulu nak. Coba di-unmute dulu. Mas Imram. Oke, yang lainnya coba. Mungkin Mas Imram masih kesulitan di Maila. Oke, Mbak Maila. Hai Maila. 125 sama 260. Ratusan atau puluhan atau ribuan? Oh, sinyal. Ya. Oke, yang lainnya.
Dinda Febria. Mbak Dinda, halo. Perhatikan ya, 125 sama 260 masuknya ke puluhan atau ratusan? Atau ribuan? Anak? Ratusan. Ratusan, pinter. Ya, sekarang perhatikan ya Mbak Dinda ya. 25 itu sama 50 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. 25 sama 50 lebih besar 50 atau lebih kecil? Lebih besar 50. Benar, berarti 125 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Benar, pinter. Kalau dibulatkan ke bawah menjadi berapa sayang? 100. 100, iya pintar. Coba yang lain lagi ya. Terima kasih Mbak Dinda. Dan coba yang lain menjawab. Sisanya 260. 260. Dia, ya. Waduh. Ngolet. Oke, Mas Dia Majid. 260. 60 lebih kecil dari 50 atau lebih besar dari 50? Lebih besar. Besar. Kalau lebih besar dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, pinter. Kalau dibulatkan ke atas menjadi berapa? 260. 300. 300, pinter ya. Sip, terima kasih Mas Dia. Maka hasilnya tadi menjadi 400. Sampai di sini sudah paham semua ya. Kita lanjutkan untuk pengurangan. Jadi caranya sama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, cara menaksirnya sama. Pengurangan juga sama, kita contohkan. Misal, 35 dikurangi 14. Juga sama, 35 dibulatkan ke atas, karena 5. Menjadi 40. Dikurangi 14, 4-nya kurang dari 5, maka menjadi 10. Sama dengan 30. Seperti ini untuk pengurangan. Untuk yang ratusan sama. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian caranya sama. Nah, selanjutnya kita akan contohkan ada satu materi lagi, yaitu tentang, bentar ya. Kita ganti slide. Kita ganti slide secara manual. Ya, kalian belum tahu toh. Nah, ini ganti slide secara manual. Ya. Oke, kita masuk ke materi penaksiran, masih penaksiran, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tadi baru pengurangan, sekarang perkalian. Sambil ngecek. Perkalian. Perkalian, Bu Anis contohkan. Jika ada 456 dikali 27. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana, Bu? Kita lihat, dia ratusan atau puluhan? Ada yang bisa menjawab? Sasti atau Steve? Steve Immanuel? Oh, bukan ya?
Oh bukan, Steve Pratama. Wah keren nih. Mas Steve Pratamaan gitu ya. 456 dibulatkan ke ratusan atau ke puluhan? Keratusan. Pinter. Dilihatnya angka yang 56. 56, perhatikan Mas Steve. 56 ini lebih besar dari 50 atau kurang dari 50? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Pintar. Menjadi berapa, Mas? 500. Pintar sekali. 500. Ya, terima kasih, Mas Steve. Sekarang 27. Ada yang bisa menjawab? Berubah menjadi berapa? Siapa yang mau menjawab ini? Oh, Najla Arsita Dewi. Najla Arsita Dewi. Ya. Najla Arsinta. Oh, maaf, bukan Arsita tapi Arsinta. Oh, enggak keluar. Malu sama Bu Anis. Siapa yang mau menjawab? Steve lagi. Kalian yang lain ya. Mas Steve udah hebat, udah jawab kok. Wah, ini mulai banyak. Siapakah? Azam, coba Azam. Loh, Mas Azam sembunyi. Siapa? Oh, Mas Al, ini ada Mas Al. Mas Al, ya. Wah, kita kedatangan tamu namanya Mas Al. Mas Alvaro namanya. Kalian pasti penasaran kan? Dia, mana Mas Al? Ini yang kemarin kemagetan itu, yang menaksir tinggi monumen. Mas Al. Nah, bagaimana Mas Al? 27 itu puluhan atau ratusan? Di unmute dulu, Nak. Siapa? Di unmute dulu. Ya, oke Mas Al. 30, Bu. Oke, pintar sekali. 30. Ya, ini perkenalkan ya Mas Al dari 4B ini. Ya, hasilnya berapa? 500 dikali 30. Nah, perhatikan ya, kalau kalian ingin mengkalikan 500 dikali 30, kalau ada nolnya banyak, nolnya nggak usah ikut dikalikan, tapi cukup yang depan saja yang dikalikan. Berarti yang mana? 5 dikali 3. 5 kali 3 hasilnya berapa ya? Bu Anis nggak mau jawab. Yang jawab harus kalian. Siapa yang mau menjawab? Ya. Ini Bu Anis ngawek-ngawek kayak Pak Mr. Eko ini. Siapa ya? Ini banyak banget yang antusias ini, pengen jawab semua ini. Siapakah? Darel Fabian. Oke, Mas Darel. Oke. 5 kali 3 berapa? 15. 15. Iya. Betul sekali, pinter. Nah, 15, lalu nolnya tadi ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Oh, kita tuliskan saja. Menjadi 15.000. Pinter. Terima kasih Mas Darel.
Dan yang keempat, pembagian. Caranya sama seperti perkalian. Kita contohkan. Misalnya ada 215 dibagi 46. Ya, 215 jika kita bulatkan, dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang mau jawab? 215 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, siapa? Nazifa Alia. Oke, Mbak Nazifa Alia. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, pintar. Jawabannya berapa, Mbak Nazifa? 280. 200. 200. Iya, 200 aja. Jangan banyak-banyak ya. Kamu enggak Pintar sekali, Mbak Nazifa Alia. Terima kasih. Selanjutnya, tadi 215 dibulatkan ke bawah menjadi 200. Sekarang 46. Kira-kira dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ada yang mau menjawab? Siapakah yang mau jawab? Ya. Maaf ya, bagi yang belum ditunjuk sama Bu Anis, bisa di lain waktu lagi. Karena kan ini banyak banget. Yang tunjuk tangan ini, wah luar biasa. Ini ribuan, ini banyak sekali. Jadi nggak bisa ditunjuk satu-satu. Bu Anis dari depan ini lihatnya kecil-kecil, semua nggak bisa kelihatan ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti yang penting sudah berani mencoba, sudah mau berani tunjuk atau berani raise hand itu sudah jempol 4 malahan, pakai jempol udah, jempolnya banyak gitu nggih ya. Ini Mas Ibnu Aryan, Mas Ibnu 46. Iya, Mas Ibnu 46 dibulatkan ke atas atau ke bawah, Nak? Ke bawah. Ke Bawah. bawah. Oke, nggak apa-apa, sip. Kita mau mencoba. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Ada yang punya jawaban yang lain? 46 dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, ini kalau Bu Anis mau pengen tak tunjuk semua ini. Tapi kita terbatas waktu ya. Coba Mbak Afifah. Mbak Afifah, ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke atas. Bawah ke atas. Puluhan terdekat. Bawah? Oh, jauh ke atas. Menjadi ke atas 46 menjadi berapa ya? Berapa ya? Oh, ayamnya yang ikutan jawab. Berapa Mbak Afifah? 600, Bu. Oh ya, oke, sip. Ya, ada yang punya jawaban yang lain? 46 jika kita bulatkan ke atas, kata Mbak Afifah tadi. Mbak Afifah sudah berani mencoba, sudah berani menjawab. Ada yang mau menjawab? Faira Areta Nashwa. Berapa Mbak Faira? 50. 50, pintar. Ya.
Ya, sip. Sekarang 200 dibagi 50. Nah, perhatikan anak-anak. 200 dibagi 50. Ada yang tahu hasilnya berapa? Jadi ada satu cara dari Bu Anis. Perhatikan dulu. 50 dikali berapa hasilnya 200. Nah, kalau seperti ini kesulitan, perhatikan lagi. 5, di belakang 5 ada angka 0. Di 200 ada angka 01. Bisa kita hilangkan. Untuk memudahkan kita membagi ini hanya untuk bilangan seperti ini saja. Ya, kalau bilangan yang lain ya tergantung angkanya. 20 dibagi 5. Ini ditutup dulu yang nolnya. 20 dibagi 5, ada yang bisa menjawab? Siapa? Ini rasanya banyak banget ini. Siapa yang bisa 20 dibagi 5? Fakih. Ya. Berapa Mas Fakih? Bu. 4. 4. Ya. Apa kau panggil Bu? 4. Sip, pintar sekali. Terima kasih Mas Fakih. Oke, ini tadi sampai pembagian, taksiran pembagian. Lalu bagaimana jika ingin memudahkan kita menaksir? Jadi ada yang namanya tabel penaksiran. Contoh ya. Khusus untuk tabel penaksiran bisa kalian perhatikan di halaman tadi kan 56, 57, 59. Coba kalian perhatikan. Buku paket halaman 59 yang atas sendiri. Di situ ada nggih? Jadi kalian tidak perlu mencatat, kalian perhatikan saja. Yang belum punya buku paket juga boleh dicatat. Tapi nanti tetap akan mendapatkan rangkuman dari Bu Anis. Yang penting perhatikan dulu. Ya. Nomor soal. Ini namanya tabel taksiran. Ya, perhatikan ya, ada tabel. Mohon maaf, ini garisnya Bu Anis tidak lurus, tidak apa-apa, karena tidak pakai penggaris. Rendah, tinggi, terbaik. Perhatikan, ada soal yang pertama tentang penjumlahan 58 ditambah 43. Jadi difokus di sini ya. Taksiran rendahnya, bagaimana menentukan taksiran rendah? Jadi dibulatkan ke bawah semua. Ini kalau taksiran rendah itu dibulatkan ke bawah semuanya. Jadi kalau ada soal taksiran terendahnya berapa? Nah, berarti bulatkan semua ke bawah. Menjadi berapa? 58 dibulatkan ke bawah. 50. 43 dibulatkan ke bawah, hasilnya 40. Oke, sekarang taksiran tertinggi. Kalau taksiran tinggi berarti semuanya dibulatkan ke atas. 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. Ditambah
43 dibulatkan ke atas menjadi 50. Seperti ini, perhatikan ya, ada bedanya ya. Kalau taksiran rendah, maka dibulatkan semua ke bawah. Kalau taksiran tinggi, dibulatkan semua ke atas. Kalau taksiran terbaik, dilihat angkanya, dibulatkan seperti tadi. 58, 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 60. 43, 3-nya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 40. Seperti ini, jadi tahu bedanya taksiran rendah, Banis ulang ya, taksiran rendah itu dibulatkan semua ke bawah. Taksiran tinggi dibulatkan semua ke atas. Taksiran terbaik diperhatikan angkanya. Menggunakan yang tadi, kalau 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. 43, 3-nya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Banis contohkan satu lagi. Nanti Banis dibantu menjawab ya. Contoh. 88 dikurangi 32. Coba ada yang bisa membantu Bu Anis? Taksiran rendahnya berapa? Sudah, dia masih sudah. Siapa yang belum ditunjuk? Siapa yang di sini banyak banget? Hana mau menjawab? Iya, ya oke Hana. Atau yang lain? Nih, karena ganti-ganti terus ini layarnya. Iya, karena kalau udah dipencet nah itu Hana malah ke bawah lagi. Iya. Hana balik lagi. Iya. Hana 4C, ya. Oke. Iya Mbak Hana. Oke. Bu Anis punya soal. 88 dikurangi 32. Taksiran rendahnya berapa Mbak Hana? 88 berubah menjadi berapa? Nah, taksiran rendah itu dibulatkan ke bawah semua. Mana Mbak Hana? $88 menjadi berapa? Ting. Pas? Oke, nanti dicoba lagi ya Mbak Hana ya. Ya, oke. Kita yang lainnya. Siapa yang mau jawab? Tama kelas 4A. Mas Tama. Oke, udah siap ya? Taksiran rendah dari 88 dikurangi 32. Berapa? 88 menjadi 80. 80, pintar. Dikurangi berapa? 32 menjadi 30. 30, pintar sekali, hebat. Terima kasih Mas Tama. Selanjutnya ada yang mau bantuin Bu Anis menjawab taksiran tingginya berapa? Siapa
Yang mana ini? Saking banyak banget yang tunjuk tangan sampai bingung. Kamila, oke. Kamila. Mbak Kamila, coba jawab. Taksiran tingginya berapa? 90 dikurangi 40. Pinter ya, sip. Pintar sekali. 90 dikurangi 40. Terima kasih Mbak Kamila. Selanjutnya, taksiran terbaik. Terbaik. Siapa yang mau bantu menjawab? Faiz Santoso. Coba Mas Faiz. Apa? 90 dikurangi 30. Pinter, hebat sekali ya. 90 dikurangi 30. Hebat sekali, hebat-hebat semua ini anak kelas 4. Terima kasih sekali. Ini yang terakhir. Untuk selanjutnya kalian bisa latihan di buku paket. Ini bonus kelihatan ya. Latihan di ya, Bu Anis kok kelihatan besar sekali nih ya karena Bu Anis gendut. Oh, oke. Gini ya. Oke, ya. Ya, oke. Sip. Kalau di sini Bu Anis kelihatan glowing. Untuk hari ini kita sudah belajar pembulatan, penaksiran. Nah, untuk selanjutnya, untuk kalian latihan di rumah, kalian bisa buka kembali buku paketnya, kalian latihan di rumah, bisa dikerjakan di buku paket, atau yang belum punya buku paketnya, bisa ini pinjam temannya, minta difotokan temannya, soalnya apa saja sih, boleh, nggak apa-apa. Jadi minta temannya memfotokan halamannya berapa saja sih buat latihan di rumah, ya boleh. Kalian bisa latihan di halaman 56, dan juga ini untuk taksiran, kalian bisa latihan di halaman, berapa ya tadi ya, 59, ya. Di halaman 59. Oke. Ya, sip. Gitu nggih. Nah, Bu Anis rasa cukup. Ingat, matematika itu kuncinya adalah banyak berlatih. Jadi, tetap semangat. Pesannya Bu Anis, jaga selalu protokol kesehatan, kalau ingin keluar rumah pakai masker, lalu bawa hand sanitizer, cuci tangan. Semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam untuk keluarga di rumah, salam untuk ayah, bunda, guru yang ada di rumah. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan semoga kita segera dipertemukan kembali gitu nggih di sekolah. Terima kasih dari Bani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat Bu Anis kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Anis atas penjelasan materinya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang apa tadi? Penaksiran. Sudah sampai pembagian ya. Nah, nanti materi ini akan kita ulangi ketika Zoom bersama wali kelas. Nah, jadi hari ini penguatan materi, nanti pas hari Senin kita kan Zoom wali kelas. Itu akan kita ulangi ya. Kita akan mengulangi lagi. Jadi tenang saja. Kalau belum paham, kalian bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Bu, aku belum paham yang bagian ini. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan menjelaskan. Gitu ya. Terus jangan lupa untuk latihan soal. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Anis, latihan soalnya di buku paket matematika. Halamannya tadi sudah diberi keterangan.
nomornya juga. Nah, bagi yang belum dapat buku matematika atau belum beli, kemarin kan ada yang susulan ya, susulan membeli matematika. Nah, kalau belum dapat, nanti akan ada info dari wali kelas, nanti difotokan. Soalnya seperti apa, kalian bisa mengerjakan di buku catatan matematika, gitu. Terus kemudian Bu Tia mengucapkan terima kasih banyak atas semangatnya anak-anak hari ini. Masya Allah. Yang raise hand banyak banget. Yang bukan raise hand tapi langsung tunjuk jari tadi juga banyak. Jadi hampir semuanya tunjuk jari. Ya, tapi karena keterbatasan Bapak Ibu guru untuk memilih anak-anak, jadi tidak bisa semua terpilih. Enggak usah berkecil hati. Ya, aduh, aku hari ini belum ditunjuk Bu Guru misalnya. Jangan berkecil hati. Kita masih ada Zoom berikutnya, ya. Begitu? Dari Bu Tia, mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Terus misalnya sinyalnya tidak lancar Bu, kok putus-putus. Ya memang begini ya, kalau daring itu biasanya terkendala sinyal dan teknis. Nah hari ini tadi kan chatnya tidak ada. Sudah kita coba sama Pak Eko, nah ternyata memang tidak bisa. Nah nanti kalau ada yang bertanya atau ingin menyampaikan lewat chat kok nggak bisa, langsung sampaikan ke wali kelas. Gitu ya. Begitu guys, Mama misalnya mendampingi anak-anak. Hari ini memang tidak bisa menampilkan chat karena sudah kita coba berkali-kali, ternyata memang tidak bisa guys. Karena teknis nggih Pak Eko nggih. Nah, ini dia. Begitu? Kemudian, oh iya, yang terakhir Bu Tia mengingatkan tentang proyek karakter. Nah, minggu ini proyek karakternya apa? Coba. Minggu ini proyek karakternya apa ya? Mandiri, ya tetap mandiri. Sebelum Bu Tia salam, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Jadi